Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman mahasiswa Akidah Filsafat? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun teman-teman berada. Teman-teman, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Setelah kemarin teman-teman memahami pengertian tasawuf dan teman-teman juga memahami filsafat ilmu tasawuf, hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Ini adalah kajian yang perlu disampaikan karena masih banyak sekali orang yang belum kenal dengan tasawuf. Nah, ini adalah tugas teman-teman sebagai mahasiswa untuk membantu mensosialisasikan kepada masyarakat, minimal kepada keluarga sendiri, ya. Bahkan untuk diri sendiri, ya. Pertamanya itu bahwa kenapa sih harus belajar tasawuf? Seperti itu, ya, teman-teman. Oke, untuk mengefisienkan waktu, mari kita awali perkuliahan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, ini sudah saya buatkan PowerPoint tentang hubungan syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Ini sebelum saya jelaskan, ini perlu saya sampaikan dulu ya, bahwa kenapa sih kita harus belajar tasawuf? Apa landasannya? Nah, ini kalau menurut Profesor Harun Nasution, ya, guru besar dari UIN Jakarta, mengatakan bahwa di dalam Islam atau kita sebagai seorang Muslim itu harus memahami, ya, trilogi ajaran Islam atau 3 ajaran Islam, 3 asas ajaran Islam. Apa saja itu? Ini terangkum dalam hadis Nabi, ya, tentang konsep iman, tentang konsep Islam, dan tentang konsep ihsan. Ya, ketika Nabi ditanya mawal iman, nah, apa itu iman? Iman itu adalah percaya. Percaya tidak hanya diyakini secara batin, tetapi juga diucapkan secara lisan serta diamalkan dengan perbuatan. Seperti itu, ya, iman. Nah, setelah dari kepercayaan itu, konsekuensi dari kita percaya pada Sang Pencipta, yaitu dengan adanya wujud aplikasi dari keimanan itu, yaitu dengan mengamalkannya dalam bentuk Islam, menjalankan syariatnya, menjalankan kewajiban-kewajiban atau perintah-perintah yang sudah diperintahkan oleh Allah yang tertulis dalam Al-Quran. Seperti itu. Jadi selain ada keimanan, ada keyakinan, ya seorang muslim itu harus mengaplikasikannya, ya, dengan bentuk misal sholat, zakat, puasa, naik haji, ya, kan seperti itu. Syahadat, ya, yang pertama. Seperti itu, ya, teman-teman. Jadi untuk supaya teman-teman bisa dikatakan sebagai seorang muslim yang kafah, yang sempurna, selain ada dimensi iman, yang kedua itu ada dimensi Islamnya, ya, pengaplikasian dari rasa percaya itu. Nah, terakhir ada ihsan. Mahwal ihsan? Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa beribadahlah engkau kepada Allah seolah-olah engkau itu melihat Allah. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, engkau harus yakin bahwa Allah itu selalu melihat perbuatan kita. Seperti itu. Jadi selain ada keyakinan kepada Allah, selain ada pengaplikasian dalam bentuk wujud konkret, yaitu dengan perilaku keberagamaan kita, ya, baik itu sholat, zakat, puasa, itu harus dibarengi dengan keyakinan bahwa setiap amal perbuatan yang kita lakukan itu dilihat Allah. Seperti itu, ya. Nah, ihsan inilah tadi, ya, harus memasukkan dimensi hati. Kita selalu merasa diawasi oleh Allah.
Seperti itu. Tidak bisa ibadah sholat misal ibadah ritual ya seperti mengikuti gerakannya aja ya secara fikihnya saja, tapi harus diresapi, dihayati bahwa kita sedang berkomunikasi dengan Sang Pencipta ya, bahwa kita sedang berdoa ya, bahwa kita itu menyadari kita itu tidak ada apa-apanya, tidak berdaya, makanya kita meminta pertolongan kepadanya melalui sholat, kan seperti itu. Jadi sholatnya itu diresapi. Nah ini dimensi ihsan itu di situ. Kita mengerjakan sesuatu itu tidak hanya secara lahiriahnya saja, tetapi diyakini atau diresapi juga ibadahnya, dihayati ya seperti itu, dan dimaknai kalau bahasanya orang-orang ini kan, orang-orang yang mengerti tentang syariat ya dimaknai, hidup dimaknai, ibadah dimaknai seperti itu. Oke teman-teman, ini sudah saya buatkan apa itu syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Nah ini ada landasan hadis ya yang mengatakan tentang adanya integrasi fikih dan tasawuf ya. Kenapa sih kita harus fikih dan juga bertasawuf? Kenapa nggak fikihnya aja atau nggak bertasawufnya aja? Nah ini ada landasan hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Apa artinya? Barang siapa yang bertasawuf tapi tanpa berfikih, maka dia termasuk orang yang zindik. Zindik itu merusak agama. Ya, dia ngaku beriman kepada Allah, tetapi tidak melaksanakan sholat. Senangnya merenung aja. Kan agama tidak bisa seperti itu. Nanti orang-orang ya keenakan ya, nggak melaksanakan perintahnya. Dan barang siapa yang berfikih tapi tanpa melaksanakan tasawuf, dia termasuk orang yang fasik, yaitu berdosa. Ya, iya. Misal sholatnya aja tapi tanpa diresapi, tadi tanpa dihayati, tanpa diresapi, dimaknai ya sholatnya. Ya sholatnya nggak akan berpengaruh. Padahal sholat itu kan tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya. As-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sekarang banyak sekali ya orang yang rajin sholat tapi kok kenapa masih berperilaku yang tidak baik. Itu karena belum memasukkan dimensi tasawuf. Fikihnya iya betul jalan. Dia memakai pecian, sarungan, bahkan soleh seperti itu ya. Tetapi kok kenapa masih tergoda dengan, mohon maaf ya, ada yang tergoda dengan ya praktek-praktek yang tidak baik, merugikan orang lain, kan seperti itu. Nah ini berarti dimensi tasawufnya belum masuk dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tasawufnya sudah masuk, ya sudah pasti kita kan merasa diawasi Allah, seperti itu ya. Jadi mau berbuat curang tuh takut, seperti itu ya, karena ada Allah yang mengawasi seperti itu. Dan barang siapa yang menggabungkan keduanya, maka dia termasuk yang benar. Jadi selain berfikih, maka dianjurkan ya untuk bertasawuf juga. Ini ada landasan hadisnya. Seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan kita pelan-pelan bisa memperbaiki diri ya, baik dari aspek fikihnya ya, sholatnya, zakatnya, puasanya, dan dimasukkan dengan dimensi tasawufnya ya, diresapi, sholatnya diresapi, terus juga zakatnya diresapi, puasanya diresapi. Memang ini by proses ya. Saya juga mengatakan seperti ini bukan berarti saya sudah ahli ya. Ini adalah teorinya ya, grand teorinya dari hadis. Ya, kita bersama-sama berjuang ya, seperti itu untuk terus mengupgrade atau meningkatkan kualitas diri, seperti itu. Nah, ini hubungan syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Ini saya ambil ya dari beberapa tokoh ya. Ini yang saya paling suka itu nanti teman-teman bisa lihat videonya juga ya. Ini ada dari Dr. Fahrudin Faiz ya. Beliau itu dosen dari UIN Jogja. Menurut beliau syariat itu adalah hukum kan, hukum atau aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Muslim ya. Jadi syariat itu hukumnya, aturannya. Ya, kalau secara bahasa syariat itu ya jalan besar. Teman-teman mau ke kampus kan melewati jalan besar kan. Ya, nanti ada jalan kecil itu namanya tarikat.
Tetapi itu secara bahasa. Ini secara istilahianya atau secara istilahnya, syariat itu hukum atau aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat muslim. Jadi ilmunya lah ini tuh. Ilmu itu pedomannya, ya, aturan-aturannya, ilmu yang kita miliki. Nah, setelah kita punya ilmu, mengetahui aturan dan hukum dalam Islam, ada tarikat. Tarikat itu adalah jalan yang ditempuh para sufi dan dapat digambarkan sebagai jalan yang berpangkal dari syariat. Sebab jalan utama disebut syar, nah tadi ya, jalan yang besarnya, sedangkan anak jalan disebut torik. Torik itu jalan yang lebih kecil, ya. Intinya tarikat adalah praktek ibadah setelah mengetahui hukum atau ilmunya. Jadi kalau syariat itu tadi ilmunya, pemahaman kita tentang hukum-hukum yang dituliskan oleh Allah, sekarang tarikat itu prakteknya. Ya, sholat itu kan torikot, jalan untuk mendekatkan diri pada Allah, ya. Ada sholat, puasa, zakat, naik haji, ya, banyak sekali, ya. Sodako itu tarikatnya. Bu, kemarin ada diskusi tarikat itu sekelompok orang yang ikut bergabung dalam organisasi, ya. Organisasi tarikat itu ada juga pengertian seperti itu, tapi yang dimaksud di sini syariat tarikatnya ini lebih kepada jalannya itu, bahwa betul nanti ada organisasi itu juga disebutnya tarikat, ya, itu juga disebut tarikat, ya. Tarikat nanti ada tarikat Tikien, tarikat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, ada tarikat Asyaziliyah, ada tarekat Naksabandiyahnya aja, ada Qadiriyahnya aja. Bahkan Rumi juga punya tarekatnya itu Maulawiyah, ya, banyak sekali memang. Kemarin banyak sekali yang diskusi tentang tarekat, ya. Itu tarekat itu teman-teman, itu kan orang ada yang bilang bahwa untuk sampai kepada Allah itu bisa melalui jalan sendiri, ya. Ini menurut MH Ainun Najib atau Cak Nun. Kalau orang ingin sampai pada Allah itu bisa melalui dua jalan. Yang pertama jalan pribadi, ya, tarikatnya itu sendiri. Yang penting tadi tetap soleh. Yang kedua, ya tadi tarikatnya bareng-bareng atau disebut ya tadi tarikat yang diorganisasikan, ya. Ada TKN dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Bu, carinya gimana? Ya nanti kalau kitanya soleh mah nanti diantarkan ke tarikat itu justru, ya. Jadi bukan kita yang mencari, nanti tarikat itu yang datang ke kita. Kalau kitanya udah siap seperti itu. Nanti tarikat itu yang menghampiri kita ketemu guru, ya, seperti itu. Kalau tidak gimana, Bu? Ya tadi ada jalan pribadi, kan seperti itu. Jadi intinya tarikat di sini yang dimaksud di sini adalah tarikat praktek ibadahnya, ya. Setelah tahu ilmunya, syariatnya, tarikat itu pengaplikasiannya, ibadahnya. Nah sekarang hakikat, Bu, apa hakikat? Hakikat itu ibadah yang melibatkan batin. Kalau tadi sholat, ya, gerakan sholatnya tarikat itu, ya, bagaimana teman-teman sering melakukan. Nah sekarang hakikatnya itu memasukkan unsur hati, ya, ingat pada Allah, merasa diawasi Allah. Jadi sholatnya itu bukan hanya jungkir balik aja, tapi merasa betul-betul saya ini tidak berdaya, ya Allah, tolong kami, kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami nyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kan di situ kita lagi berdoa supaya Allah selalu menolong kita, kan seperti itu. Yang terakhir itu ma'rifat. Ma'rifat itu buahnya. Buah dari proses melaksanakan syariat tarikat hakikat, yaitu apa? Mengenal Allah sampai kepada Allah. Ini juga tingkatannya nanti beda-beda, ya. Ada ma'rifatnya kelas orang-orang yang arifin, ya, yang sudah memang betul sampai kepada Allah. Yang kemarin saya bilang bahwa kalau udah sampai mencapai derajat ma'rifat, ya itu nggak akan turun lagi. Karena seluruh hidupnya tuh udah hanya untuk Allah, seperti itu, ya. Ini kan ada dalam perilaku atau contoh Nabi, ya. Kita melihat dari contoh Nabi. Nabi itu udah sampai tingkatan ma'rifat itu, ya, ma'rifat tertinggi. Sehingga gak mungkin jatuh lagi ke bawah seperti itu, ya. Oke, next. Ini ada video, teman-teman silakan disimak penjelasan dari Farudin Faiz tentang hubungan syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Ya berfikih, ya bertasawuf, maka dia tahakkuk. Itulah jalan yang benar. Jadi tidak boleh sufi aja anti fikih, atau fikih saja anti sufi. Dua-duanya harus imbang. Fikih tanpa tasawuf itu lahir tanpa batin. Lahir tanpa batin itu fasik. Tasawuf tanpa fikih itu batin tanpa lahir, itu sindik.
Dua-duanya harus ada. Syekh Yusuf menjelaskan juga hubungan syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Ini mirip kayak Syekh Arsad kemarin, bahwa ya tasawuf ya tidak boleh meninggalkan syariat. Tapi syariat juga harus ada thariqatnya. Thariqat tidak ada gunanya kalau tidak membuahkan hakikat. Dan kalau kita sudah nyampe hakikat, diridhoi oleh Allah, kita akan dapat mauhibah, dapat anugerah dari Allah namanya ma'rifat. Jadi ini 4 hal yang harus ada di dunia tasawuf. Ringkesnya, penjelasannya, syariat itu teori, thariqat itu praktek, praktek lahir, hakikat itu batinnya, dan ma'rifat itu buahnya. Jadi orang Islam, makanya tadi kenapa awalnya ilmu, karena harus masuk lewat syariat. Nggak boleh ngarang sendiri. Jadi syariat itu teorinya, ilmunya. Cuma ilmu tidak ada gunanya kalau tidak dilaksanakan, tidak dipraktekkan, tidak ada amal. Amal itu namanya thariqah. Cuma thariqah juga manfaatnya tidak puncak kalau tidak batinnya ikut main. Itulah hakikat namanya. Jadi hakikat itu batinnya, thariqah itu lahirnya. Harus ada dua-duanya. Dan biar tidak keliru, harus didasari oleh syariat. Sholat kita yang cuma jungkir balik kayak olahraga, itu berarti ya benar secara thariqat, tapi kehilangan hakikat. Itu yang bikin orang rajin sholat tapi korupsi ya rajin. Kamu ya sholat tahajud tapi ya sok-sok download film gituan. Thariqatmu bener, cuma nggak nemu hakikat. Kan Al-Quran bilang, barang siapa sholatnya bener, inna sholata tanha anil fasya' wal munkar. Kalau fasya' wal munkarnya masih rajin, sholatnya juga rajin, itu bukan berarti terus jangan-jangan sholatnya nggak keliru, nggak ada gunanya. Enggak, sholatnya bener, cuma nggak masuk ke ranah hakikat. Kurang tinggi levelnya, kehilangan batinnya. Padahal Allah nyuruh apa saja, itu pasti ada nilai batinnya, nilai hakikinya. Kalau hanya syariat sama thariqat, ibadah itu lahirnya kayak olahraga. Yo kamu sholat malam, kamu tahajud, kamu sholat duha, kamu kayak olahraga, cuma gerak badan, tidak ketemu rahasianya. Hakikat itu rahasianya. Ketika sholat membikin kamu, dengan sholat ini batinku tentram, tidak butuh lagi perbuatan faksya wal mungkar, semakin dekat sama Allah, itulah hakikat. Tapi kalau sholatmu nggak ada rasanya sama sekali, dan sholatmu tidak bikin kamu tercegah dari faksya wal mungkar, ya berarti belum ketemu hakikat. Batinnya tidak ikut sholat, yang sholat cuma lahirnya. Batinnya tidak ikut puasa, yang puasa cuma lahirnya. Batinnya tidak ikut haji, yang haji cuma lahirnya. Haji bolak-balik, umroh bolak-balik, tetap batinnya masih tidak berubah. Haji itu kan pelajaran luar biasa untuk egalitarianisme, meninggalkan dunia demi akhirat. Kalau ada orang sudah haji kok masih kedunyan, bahasa Jawa ini kan kedunyan. Kedunyan itu orientasinya masih dunia, yang diberarti masih dunia, berarti hajinya masih hanya formalitas. Nah itu berarti apa? Belum ketemu hakikat.
harus masuk ke hakikat. Kalau syariat torekot hakikat lengkap dan Allah meridhoi, Allah akan ngasih kita akhwal namanya makrifat. Makrifat itu bahasa letternya pengetahuan yang oleh teman-teman dari tradisi Sufisme Syiah disebut irfan. Jadi Allah akan menganugerahi kita tentang wawasan, kedalaman, kebenaran, rahasia kehidupan. Itu namanya makrifat. Musyahadah, mukasyafah. Terbukalah sekarang, oh ternyata hidup ini kayak gini toh. Itu namanya orang makrifat. Bahasa Jawanya orang yang ngerti, sadar akan sangkan paraning dumadi. Hidup ini dari mana dan mau kemana. Itu levelnya makrifat namanya. Oke, itu saya potong-potongkan sedikit-sedikit. Misalnya dari An-Nafahat As-Sailainiyah tadi. Syariat itu jalan terang, jalan yang baik. Syariat itu ajaran Islam. Jangan lupa syariat itu maknanya pasti jatuhnya pada etika dan moralitas, akhlak. Kalau ada syariat kok jatuhnya kerusakan, pasti ada yang keliru. Kalau ada syariat jatuhnya kok kehancuran moralitas, pasti ada yang keliru. Syariat ketemunya pasti moralitas. Syariat itu bikin orang tunduk, merasakan kekecilan dirinya di hadapan Allah. Kalau gara-gara syariat orang merasa besar dan merasa dirinya penting, merasa dirinya benar, berarti dia kehilangan esensi awal syariat, rasa tunduk. Jadi orang beriman itu ketika berhadapan dengan syariat itu kan sami'na wa ata'na, mulutnya, batinnya apa? Tunduk. Ya tunduk. Kalau semakin gara-gara syariat ke orang hidupnya tidak tunduk, gara-gara syariat ke orang malah ndangak maupun ndangak itu. Iyalah, pokoknya ndangak lah bahasa Jawa nih. Gara-gara syariat kok dia malah merasa besar, menengadah, ada yang salah dari pemahamannya atas syariat. Oke. Dan biasanya katanya Syekh Yusuf, syariat itu bisa jalan ketika mumayyiz. Mumayyiz itu tidak pertama-tama orang bisa mikir, tapi biasanya orang sudah ngerti seneng dan ngerti kecewa, ngerti susah dan ngerti sedih. Awalnya kan nanti syariat itu diajarkan oleh orang tua. Syariat ini operatif kalau orang sudah merasa hidup ini tidak boleh ngawur, harus ada pedomannya. Nah, itu dalam agama biasanya namanya mumayyiz, balik. Orang Jawa biasanya simbolnya gampang, sudah sunat apa belum. Saya tidak tahu di sini ada yang belum sunat apa enggak. Ya kapan-kapan lah yang belum sunat. Kalau ada santri yang ngaji filsafat belum sunat, daftar aja ke takmir, kita bikin sunatan masal bareng-bareng. Oke, setelah syariat ada torekot. Torekot ini yang disebut tadi aplikasi dari syariat. Ada 3 gaya aplikasi syariat. Ada gaya akhyar, ada gaya mujahadah asyaqqa, dan ada gaya ahlul dzikir. Gaya akhyar ini, akhyar itu orang-orang pilihan, orang-orang terbaik. Ya cirinya gampang, rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, ndak eman hartanya untuk umroh, untuk naik haji, untuk jihad. Ini level akhyar. Awam biasanya ada di level ini, awam yang serius. Makanya bolak-balik saya bilang jangan-jangan kita awam aja belum.
Di atas itu ada mujahadatus syaqqa, orang yang makna letternya mujahadah, berjuang melawan kesulitan. Tidak sekedar menjalankan yang diperintahkan, tapi juga menaklukkan dirinya sendiri, sehingga sholatnya, puasanya, zakatnya nggak sekedar olahraga, nggak sekedar permainan fisik, batinnya juga ikut main. Nah, itu mujahadatus syaqqa. Yang ketiga, ahlu dzikir. Kalau ahlu dzikir ini orang yang sudah hanya Allah satu-satunya, orang yang kasyaf, itu ahlu dzikir. Para wali yang kita ceritakan ini kan ada di level ahlu dzikir. Kalau mujahadatus syaqqa ini orang-orang yang sedang menapaki makom-makom, yang menuju ahlu dzikir. Jadi level rendahnya ahlul akhyar, orang-orang terpilih. Orang-orang ini kalau naik kelas, dia masuk ke level mujahadatus syaqqa. Kalau naik kelas lagi, dia masuk ahlu dzikir. Jadi para pejalan sunyi yang menempuh dunia sufi itu ada 3 tiket terusan, dari akhyar, mujahadatus syaqqa, dan ahlu dzikir. Setelah itu baru hakikat. Hakikat ini wilayahnya ada di kolab batin, hati. Jadi ada di makna dalam. Syariat torekot tadi aktivitas fisiknya, hakikat ini makna dalamnya tadi. Itu narasi-narasi dari kitabnya tadi. Hati itu unsur utama. Ibaratnya air dalam bejana, air di dalam wadah. Kalau orang kafir, wadahnya terbalik. Jadi ya tidak bisa dimasuki hikmah, tidak bisa dimasuki cahayanya Allah. Seandainya dia sholat, ya sholatnya nggak ada nilainya. Ada orang munafik. Orang munafik itu kayak orang yang wadahnya pecah. Jadi sholat sih mungkin, tapi airnya merembes keluar, tidak ngefek dalam hidupnya. Tiwas capek-capek diisi air, airnya merembes keluar. Itu orang munafik. Kemudian orang beriman. Ya, orang beriman ini ya yang wadahnya masih utuh, bisa menampung apa saja. Ibadah-ibadah lahir batin bisa ditampung di situ semua. Ini untuk hakikat batinnya. Ini kalimat yang terkenal dari Syekh Yusuf Makassar. Kullu syari'atin bila haqiqah batilah, wa kullu haqiqatin bila syari'atin atilah. Setiap syariat tanpa hakikat itu batilah. Jadi aktivitas fisik saja tanpa batin itu batal. Batal itu berarti nggak ada nilainya. Wa kullu haqiqatin bila syariah atilah. Dan setiap hakikat, setiap makna batin tapi tidak diawali dari syariat itu atilah. Atilah itu kosong. Kan ada nanti tradisi-tradisi, budaya-budaya, wis sing penting atine eling terus ning Gusti Allah. Sembayang gampang, nek sempet ya salat, nek ora ya ndak. Nah, itu bila syariah. Kalau bila syariah atilah. Tapi syariah saja bila hakikat batilah. Dua-duanya harus ada. Bahkan nanti di kalimatnya yang lain, man tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafassaqa, wa man tasawwafa walam yatafaqqaha faqad tazandaqa, wa man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Barang siapa tafaqquh itu berfikih, menjalani agama, menjalankan ibadah fikih, walam yatasawwaf, tapi tidak bertasawuf,
tidak bersufi sehingga hanya dapat lahirnya saja, fakot tafasako, maka dia kayak orang fasik. Fikih tok, lahir tidak ada batinnya. Orang fasik itu ya kayak orang yang fasik itu kan melakukan dosa. Lahirnya sih benar tapi batinnya melenceng. Sahadat sih tapi perilakunya rusak, itu tafasako. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqa faqad tazandaqo. Tapi barang siapa yang bertasawuf, tiap hari riadoan, tiap hari nyepi tirakatan, walam yatafaqqa, tapi tidak berfikih, tidak menjalankan syariat, faqad tazandaqo, maka dia termasuk kelompok zindik. Zindik itu merusak agama. Jadi identitas keagamaanmu akan rusak, lama-lama hilang kalau hanya tasawuf saja tanpa fikih, tanpa syariah. Wa man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Tapi kalau imbang, ya berfikih, ya bertasawuf, maka dia tahaqqaq. Itulah jalan yang benar. Jadi tidak boleh sufi aja anti fikih, atau fikih saja anti sufi. Dua-duanya harus imbang. Fikih tanpa tasawuf itu lahir tanpa batin. Lahir tanpa batin itu fasik. Tasawuf tanpa fikih itu batin tanpa lahir, itu zindik. Dua-duanya harus ada. Baru setelah itu ada makrifat, pemberian Allah. Diberi oleh Allah anugerah namanya makrifat. Awas keliru katanya Syekh Yusuf, makrifat itu ada dua jenis. Ada makrifat umum, ada makrifat khusus. Nah, yang tasawuf ini yang makrifat khusus itu. Makrifat itu apa? Yang khusus ini masuk ke makom musyahadah. Kalau yang umum itu masuk ke makom iman, mengakui. Kita kan nggak ngerti sendiri, tidak mengalami langsung, tapi percaya saja pada Allah dan Islam. Tapi orang yang makrifat khusus tidak cuma percaya. Kalau percaya itu kan tidak ngerti, tidak paham, ya terus percaya. Tapi kalau makrifat yang dikasih oleh Allah untuk para sufi itu menyaksikan, makanya namanya musyahadah. Oleh Allah dikasih ilmu, kalau katanya Ghazali laduni, sehingga dia bisa paham rahasia ketuhanan, rahasia alam semesta. Jadi menyaksikan sendiri, tidak sekedar mengakui dan meyakini. Jadi makrifat itu kamu punya pacar dan kamu yakin bahwa pacarmu ini tidak mungkin nyeleweng. Nah, itu mengakui, meskipun kamu nggak ngerti aslinya. Tapi kalau kamu sudah pacaran 5 tahun dan nggak nyeleweng-nyeleweng, itu sudah musyahadah. Kamu ngerti sendiri, ngalami sendiri. Awalnya hanya percaya, wis percaya aku. Kamu segalanya bagiku, iya aku percaya. Awal tapi, nah, nanti setelah pacaran 2-3 tahun, ternyata kok setia ini, tidak nyeleweng-nyeleweng. Nah, itu musyahadah. Menyaksikan sendiri, ngalami langsung. Tapi kok terus nyeleweng, terus kamu putus, nah itu namanya murtad. Ya. Atau selingkuh, nah itu namanya syirik. Jadi, kamu menyekutukan dia dengan yang lain. Nah, okay. Oke, teman-teman, itu ya. Kita banyak belajar dari Dr. Fahrudin Faiz. Saya juga memang masih belajar ya, teman-teman. Memang di dunia ini Allah itu ngasih ilmu seluas samudra ya. Jadi kalaupun tadi ya lautan menjadi tinta, itu nggak akan habis ilmu Allah ya. Jadi tetap ya terus mencari ilmu, terus ada giroh, semangat mencari ilmu ya dimanapun teman-teman berada. Baik itu membaca buku, baik itu mendengarkan video-video yang bermanfaat seperti itu ya, sehingga kita bisa menjadi insan yang
terus memperbaiki diri menjadi insan yang lebih baik lagi dan menjadi insan yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah. Oke itu teman-teman, terima kasih untuk perkuliahan hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada yang kurang, ditutup bila taufiq wal hidayah wa ridwana wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.